Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Hikayat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Dan alhamdulillah hari ini saya juga bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim. Apa, Bu? Al-Aminatul Islah Pandeglang. Ya, alhamdulillah. Astagfirullahalazim. Udah siap apa? Siap. Astagfirullah. Ini ngacaknya di sumur sih. Orang ngacak di lemari yang kacanya gede. Ini kan kita mau siaran. Ini seluruh Nusantara nonton. Itu kancing diliwatin. Saya keburu-buru Pak Ustadz. Kenapa sih buru-buru? Tadi mau sholat subuh. Dari belum azan, dari pengurus masjid masih apa sih yang suka ngaji? Asola lagi baca tarhim kali ya. Nah itu. Saya udah wudu, batal lagi, wudu batal lagi. 17 kali ada sampai keran jebol Pak Ustadz. Dari mulai ini sampai bubar sholat, saya masih wudu aja. Kenapa? Wudu kan sekali cukup. Apa memang ente buang angin apa gimana? Itu Pak Ustadz, yang saya takutin itu. Tapi apakah iya atau tidak saya nggak tahu Pak Ustadz. Patokannya di mana? Patokannya di sawah. Itu mau patok tanah. Ada anak saya begitu Pak Ustadz. Di rumah sholat begitu juga. Kenapa tuh? Iya, saya lagi sholat, batal nih. Saya pikir kentut kan? Gua tuh anak kecil nyari petasan. Jadi hidup saya penuh dengan keraguan-raguan Pak Ustadz. Nah, pemirsa, ya, ini sekalian aja deh. Kita ajak mentadaburkan hikayat yang ada hubungannya dengan keraguan-raguan. Ini udah yakin nih sekarang nih? Ya masih ragu juga. Kadang-kadang saya mandi junub aja. Udah 3 kali nyelam, masih aja. Ini saya udah suci belum ya? Itu Pak Ustadz. Kalau begitu sih Majnun. Siapa? Iya, orang udah nyelam 3 kali. Ya masih belum sadar juga dia udah mandi apa belum. Gila kalau kata kisah, ya kan? Ini ada kebetulan. Ustadz kalau ngomong jangan sembarangan dong, saya malu nih depan ibu-ibu. Ini kata kisah begitu. Ya masa saya dikata gila? Ini kisah. Iya kisah begitu, tapi jangan nunjuk saya gila dong. Apa dong? Ya apa kek? Makanya yang halusan kek? apa? Kurang waras. Kata ibu-ibu sampai mawon, udah disambut dulu tamu-tamu kita, dibuka dulu hikayat kayak biasa, hikayat membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada pemirsa di mana saja berada, kita jumpa lagi di program Hikayat dan juga ibu-ibu yang ada di studio yang masih bernapas seperti biasa. Ibu-ibu dari Pandeglang nih kayaknya. Iya. Tepatnya Banten. Saya bisa tahu. Dari mana? Saya bacok kebal tadi. Orang udah diimunisasi mungkin. Oh gitu. Ada yang tadi mau dengerin ceramah, tasnya biasanya kan ibu-ibu Majelis Taklim ada Quran, ada apa? Tadi ada bedog. Yang itu nggak bawa golok, tapi kayaknya berat banget Pak Ustadz. Apaan sih? Ada asahannya. Baik. Itu Pak Ustadz. Soal keraguan-raguan itu. Nah, jadi ini ada kisah juga tentang keraguan-raguan. Gak apa-apa kita sampein aja ya. Sekarang ya pemirsa Hikayat dimanapun Anda berada. Mungkin saya mau baca ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surat pertama dan kedua dari surat Al-Baqarah yang saya yakin pemirsa di rumah dan ibu-ibu dari Pandeglang ini juga pasti sudah hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif Lam Mim. Allah. Dzalik
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita tahu bahwa zalikal kitab, kitab Al-Qur'an ini, ya, walaupun pakai kata zalika, ya, ini adalah merupakan kitab petunjuk yang enggak ada keraguan di dalamnya. Yakin kalau menurut Quran A, kita ikutin, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan hidup dunia akhirat. Ya. Nah, makanya yang tadi sedikit, ya, saya sudah sampaikan kisahnya. Di sini jaa ahadun ila majlisil faqih Ibn Aqil. Jadi datang seseorang kepada majlisnya Ibnu Aqil. Ini nama seseorang. Seorang alim lagi ngajar, seorang faqih, seorang yang paham tentang ilmu-ilmu keislaman. Falamma jalas, saat dia duduk, qala lil faqih, dia berkata kepada orang faqih Ibnu Aqil ini, dia bilang, inni anghamisu fil ma'i marrat katsirah. Saya ini mandi di kali. Dia sudah bahasa Indonesianya menceburkan diri ke kali beberapa kali, marrat katsirah. Terus dia niat, terus nyelam, niat, nyelam, niat, nyelam. Ya, tapi dia masih belum yakin bahwa dia sudah mandi. Dia belum yakin bahwa dia tuh suci. Ya, di sini dikatakan wa ma'azalika asyuk. Ya, bersama dengan itu saya juga masih ragu. Hal tatahhartu amla, apakah saya ini sudah bersuci apa belum? Fama ra'yuka fi dzalik? Apa menurut engkau? Ya, apa menurut pendapat engkau dalam masalah ini? Kemudian faqala Ibnu Aqil berkata, idhab faqad saqatat ankas salah. Kalau gitu pulang deh. Karena engkau udah nggak wajib lagi sholat. Oh, bingung nih dia. Fata'ajjaba ar-rajul wa qala lahu, ta'ajjaba ya ta'ajjabu, ya. Dia bingung. Kok saya tahu-tahu nanya disuruh pulang malah, gitu ya. Bu, halo? Halo. Ibu takut disuruh pulang. Enggak, ibu sini aja. Ibu di sini, gitu kan. Jadi begitu, saya ulang lagi, bertanya sama Ibnu Aqil, saya ini udah mandi, udah niat nyebur, ya, bangun, nggak yakin, nyebur lagi, nggak yakin, nyebur lagi, marrat katsirah, berulang-ulang, tapi dia masih ragu. Hal tatahhartu amla, apa saya sudah suci apa belum? Nanya kan sama al-faqih, orang yang paham agama. Kemudian malah suruh pulang. Suruh pulang. Idhab faqad saqatat angkat shalah. Kenapa dia suruh pulang? Dan kenapa dikatakan dia tidak boleh sholat lagi? Nanti kita lanjutkan. Sampai mana tadi Bu-Ibu? Tidur. Sampai tuh orang mensucikan diri, mandi di kali, nyelam lagi, nongol lagi, nyelam lagi, sampai Mujair nanya, tuh orang ngambil napas sampai ngambil batu. Nah, terus masih juga dia tidak merasa suci, Pak Ustadz. Kenapa tidak merasa suci? Kenapa? Karena dia Sartono. Mungkin kalau cewek dia suci. Itu nama orang. Ini suci maksudnya dia belum merasa mandi wajib. Ya, sehingga bertanya kepada Ibnu Aqil. Ibnu Aqil jawabnya ringan aja. Idhab, warji, pergi, pulang. Ya, di sini katakan faqad saqatat ankas salah. Kayaknya nih kamu udah nggak wajib sholat lagi. Bingung dia. Masa saya nggak wajib sholat? Dijawab pakai hadis Nabi sama Ibnu Aqil. Ya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung disambut, ya kan? Ya, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Walaupun lahir di Pandeglang, mungkin ada yang belum nyampe ke Madinah ya Bu ya. Iya. Ya, insyaallah nanti habis nonton Hikayat bisa nyampe. Iya. Kata Ibnu Aqil, kamu pulang. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rufi'al qalam an thalathatin. Diangkat catatan dari 3 jenis manusia. Apa tuh? Di sini disebut anil majnun hatta yafiq, wa anin naim hatta yastayqid,
wa anis sabi hatta yablugh atau hatta yahtalim dalam riwayat yang lain. Karena kata Nabi, orang tuh nggak wajib sholat kalau dia gila sampai dia sadar. Sampai dia sadar, Bu, sampai dia sarap. Atau eta mah sama juga gitu kan. Sadar. Kalau nggak sadar kan nggak mungkin kayak pingsan masih sholat. Nah, pertama, orang yang nggak wajib sholat itu kalau dia gila, ya, nggak waras sampai dia sadar. Ya, yang kedua, anin naim hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yablugh atau hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia balik atau sampai dia bermimpi. Loh, makin bingung nih dia. Terus masa begitu? Iya dong. Wa man yanghamisu fil ma'i miraran mithlaka wa yashukku hal igtasala amla fahuwa bila syakki majnun, katanya. Ini yang ngomong bukan saya tadi, ya. Oh, ikut megang. Ya, itu megang-megang mulut tadi. Maksudnya biar adil gitu. Oh, iya, iya. Bu. Masih hidup? Masih kemana? Makanya di sini kata beliau, orang udah mandi, nyebur berulang-ulang, ya, kamu belum merasa mandi. Kalau begitu, bahwa bila syak. Kalau gitu nggak ragu-ragu lagi kamu ini kayaknya gila gitu. Lah orang udah mandi berapa kali, tapi kadang-kadang memang itu ada yang namanya penyakit was-was. Was-was. Ya, Bu? Penyakit ragu. Kadang-kadang ada wudu. Nggak ngeliat tuh ragu. Itu rabun. Lain lagi. Kekisah. Gila tadi. Iya kan? Karena orang suka ragu dan ini ternyata penyakit dari syaitan. Ya kita langsung nyambung hikmah deh. Mau maju di depan apa mau duduk di bangku? Kita pulang. Nah, belum selesai. Oh, belum selesai. Di bangku dulu ya. Ibu silakan duduk. Berdua. Ya biar akrab. Bangku ada 2. Wah, enak juga duduknya. Iya. Enak, makanya orang rebutan kursi kan. Sampai ngumpulin suara ribuan. Sampainya katanya waktu mau jadi pejabat, mau dapat kursi, ayat kursi dibaca. Begitu udah dapat kursi, ayatnya dibuang. Tinggal kursinya. Ada Islam mengajarkan, ini pertama nih, Islam mengajarkan dan melatih kita menghilangkan keraguan. Harus selalu yakin dan optimis dalam hidup. Lihatlah hadis tentang maaf, buang angin. Ya, Bu, biar halus bahasanya, saya nggak mau bilang kentut. Iya, itu diomongin juga. Iya, buang angin. Bahasa Inggrisnya kompresor. Kompresor. Kompresor kan ngebuangin angin, masukin ke ban. Ya. Jadi masalah buang angin di sini an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Enggak sah salat seorang kalau dia berhadas sampai dia wudu. Faqala rajulun min Hadramaut, berkata seorang dari Hadramaut, dari Yaman, ya, mal hadatsu ya Abu Hurairah? Hadas itu apa wahai Abu Hurairah? Apa? Kemudian disebut qala pusaun wa durat. Ya, ini buang angin tuh dalam bahasa Arab ada 2, pusa sama durat. Ibu mau beli yang mana? Beli yang mana? Itu tadi ada 2 model. Kalau pusa buang angin yang nggak bunyi. Kalau durat yang ada bunyinya. Bunyinya. Ustadz, kalau yang bunyi enggak, ya, bersuara enggak? Gitu. Enggak. Tapi saya yakin itu juga bahwa itu batal. Kenapa? Nah, ini saya terusin dulu. Sebab kita di sini kalau kita buang angin, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Jangan kamu batalin sholat sampai kamu cium baunya atau dengar suaranya. Kadang kita lagi sholat, sebab hadis di sini setan tuh suka datang. Kamu batal, kamu batal, kamu batal. Jangan dibatalin, karena itu dari setan. Ya, Bu? Sampai kamu dengar suaranya atau cium baunya. Begitu. Itu batal. Batal. Tapi kalau saya lagi sholat, saya merasa yakin batal.
Saya suaranya saya nggak dengar, baunya saya nggak cium, tapi saya yakin itu batal. Lah kenapa bisa yakin? Karena udah berair Pak Ustadz. Kalau itu mah bocor. Ente ada-ada Ya aja. kan ada orang gitu Pak Ustadz. Kalau itu bukan yakin lagi, hakul yakin. Iya. Itu bukan mesti wudhu lagi, nyuci kain sekalian. Itu rembes. Gitu. Baik. Jadi itu yang pertama. Islam mengajarkan yakin. Ya, sebab di sini hadis sampai kamu dengar suaranya atau cium baunya, maksudnya jangan sampai nungguin bunyi. Ya kan, baru dikit. Iya. Ces, nengok tuh Bu. Truk ada di belakang lagi ngerem. Ces. Maksud hadis ini hatta hasolal yakin. Kalau kamu yakin itu batal, udah batal. Tapi kalau belum, enggak. Ini kadang-kadang setan. Nah, kalau lagi sholat, ini pengen kayaknya mau ngentut setan Pak Ustadz. Sampai kadang-kadang mau biru muka saya Pak Ustadz. Terus? Itu gimana ya? Ya kalau memang kita nggak kuat, batalin. Kalau sebab nahan gitu? ditahan juga makruh. Akhirnya kita sholat nggak Bausu. husu. Sholat begini. Nahan. Akhirnya pas tahiyat akhir kan duduk begini. Karena perut kegencet. Udah tinggal innaka hamidum majid. Pas majidnya Bobot. Yang di belakang mental. Kamu yang lain Pak Ustadz. udah Ya, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik, jadi tadi hikmah udah dapat satu, ya, ragu-ragu, dan kitab juga bilang, ya, jangan ragu-ragu. Dan hadis juga mengatakan kan, ndak ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalin yang ragu-ragu kepada yang yakin. Ibu makan nih, ya kan? Saya sering bilang kalau di hikayat mungkin ibu-ibu juga pernah nonton, ya kan? Misalnya makan kerupuk kulit cap kucing. Wah, Ini kulit apa nih? kulit kucing mah nggak boleh gitu kan. Mendingan ditinggalin. Ada makanan kayaknya ya di majelis taklim ada ketinggalan lontong satu. Ini lontong siapa gitu ya kan? Nggak yakin kita ya kan? Udah kecuali udah diumumin. Ya udah makan aja baru kita yakin bahwa itu adalah halal punya kita atau memang diberikan kepada kita ya. Kemudian yang kedua ada mukallaf. Ibu tahu mukallaf orang yang sudah dewasa. Kalau tadi kan anak kecil bukan mukallaf. Ya kayak tadi tuh makanannya Pak Ustadz nih. Nih saya balikin lagi. Iya, gimana? Saya pernah nih sama teman saya ke Korea gitu kan. Ke Korea. Nah, dia takut makan daging-dagingan. Apakah itu takutnya Orang sono kan maaf nih, doyan. jangan ada yang tersinggung ya. Apakah itu daging babi gitu Pak Ustadz? Ya. Kok tersinggung ibu-ibu? Ya bisa aja ada yang marah kan di rumah. Nah itu Pak Ustadz. Jadi nggak ada yang mau makan. Jadi kadang-kadang kalau makan nasi doang gitu Pak Ustadz. Iya. Suatu hari akhirnya ketemu juga ayam. Wah teman saya tuh girang banget. Udah haji juga Pak Ustadz. Akhirnya kita ketemu juga ini udah pasti halal daging ayam. Dia makan sama nasi Pak Ustadz. Ayamnya ditepungin gitu. Terus akhirnya saya mikir, saya omongin lagi sama dia. Ini ayam memang halal, tapi yang motong siapa? Haji Kim Il Sung, saya bilang gitu. Iya. Nah, itu Pak Ustadz. Sedangkan negara dia kan nggak ada patokannya. Iya. Ada. Jadi emang betul-betul harus kita minta makanan muslim. Ayamnya halal. Nyembelihnya gimana? Nah, Minyaknya? iya. Iya. Taruhlah umpamanya tidak disembelih oleh orang Korea itu. Misalnya itu ayam bunuh diri, ya kan? Kita nggak tahu lagi. Masa ayam bunuh diri gitu kan? Iya kan kita nggak Atau tahu. mungkin ayam lagi jalan tiba-tiba kecekek gitu kan? Ya itu memang bagus. Takwa, makan nasi aja. Atau cari ikan. Ikan. Karena ikan itu nggak perlu Sembelih. Tapi nggak muat. Waktu itu saya udah ketemu ikan, nggak muat Pak Ustadz. Kok nggak muat? Ikan paus, nasinya segini. Kenapa nggak cari ikan teri? Oh iya. Ya kan? Ikan itu bangkainya aja Halal. halal, ya nggak perlu pakai disembelih. Itu rahmat dari Allah. Iya. Ya, makanya subhanallah kalau ikan mesti disembelih, bingung. Kita lagi ngolahin teri ya. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah. Waduh, banyak banget. Bismillah ya Allah. Waduh. Nah, jadi ini juga
kita masuk kepada yang kelima. Mukallaf itu adalah orang yang dewasa, tidak sakit jiwa dan tidak Tidur. Jadi yang mukallaf itu adalah yang dewasa, sudah mimpi, sudah akil balik, banyak tanda-tandanya deh tuh ya. Kalau laki-laki sekarang umur nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan. Ya dulu mungkin sekitar 15, tapi sekarang orang malah lebih cepat. Lebih cepat. Wanita juga gitu. Kadang-kadang ada juga yang tua-tua tapi nggak kelihatan tua. Jadi susah ngebedain yang mana dia udah akil balik apa belum. Kayak teman saya gitu. Gimana? Itu si Adul. Aduh, saya bingung dia udah akil balik belum? udah. Oh, udah. Dia mimpinya aja horor terus ya. Udah punya istri juga. Udah punya istri juga, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, beribadahlah sampai datang sesuatu yang diyakini. Makanya ada ayat di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian, Tuhan kita sampai datang keyakinan. Keyakinan di sini adalah kematian. Karena kematian itu yakin, nggak ada, bukan ragu, itu yakin. Surga juga kita yakin, betul nggak? Neraka juga yakin adanya. Ya, pasti Allah berikan buat orang-orang yang tidak mau beribadah apa yang namanya neraka, dan surga buat orang-orang yang rajin ibadah. Ya, mungkin ini sedikit tentang hikmah kisah. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Ustaz. Silahkan. Tapi, kalau bertanya dapat? Iya. Nah, ibu-ibu semuanya, apabila nanti ada yang bertanya, maka dari Hikayat akan diberikan, ini adalah, maaf Ustaz. Ya, ini adalah tas, kelihatannya seperti tas manis begini. Ya. Apabila dibuka, ini dalamnya ada Al-Quran. Ya, buka gini nggak apa-apa ya. Ya, ini, ya, ini Al-Quran. Ya, Ibu. Ya, Bu ya. Jadi bisa buat nyelipin duit juga di sebelah sini gitu. Bisa juga kan? Orang apa ya? Kejadian juga ada Pak Ustadz ya? Ada orang naruh uang di Al-Quran ya. Ada ibu bawa duit umroh, titipan umroh di situ. Naik bajai dirampok. Perampoknya minta dompet. Kebetulan dompetnya kosong. Nggak bawa ya. Pas ditanya, itu apa? Ini Quran. Dibuka bener ayat Quran. Oh ya, kalau Quran saya nggak mau ngambil. Ntar saya tobat lagi katanya gitu. Nggak taunya duit di situ semua, ada cek, alhamdulillah gitu ya. Ibu taruh aja nanti gitu kan. Tapi ini bukan buat naruh duit loh Bu ya. Ini buat dibaca ya Pak Ustadz. Dibaca. Jangan juga dipajang ya. Siapa yang mau bertanya? Hah? Oh ya, Ibu Sukaisi. Oh bukan. Oh belum ya. Oh iya. Silakan Bu. Ya silakan. Iya, Ibu silakan. Ibu diri. Ibu mau nanya mau diurut. Main selonjoran. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Suhaimah dari Majelis Taklim Al-Aminatul Islah Pandeglang. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Gimana kalau kita sholat kadang lupa rakaatnya 3 atau 4? Gimana? Tenang Bu, tenang. Memang banyak orang memandang saya kalau nggak memandang Pak Ustadz. Orang akan susah bicara. Gimana sikap kita Pak Ustadz? Bagus. Dah. Ya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nih saya langsung jawab. Ini kita kalau lagi sholat, ya. Tadi saya kan sempat nyampein satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya. Jadi di sini, idza jaa ahadukum asyaiton faqala innaka qad ahdatha falyakul innaka kazabta, akhrajahu Ibnu Hibban bilabd. Ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita lagi sholat, setan tuh suka datang. Kamu batal, kamu ini. Kita bilang kamu bohong. Ya, karena dia suka bisikin kita. Termasuk kadang lagi sholat lupa nih. Rakaat ketiga apa keempat. Patokannya ambil yang paling sedikit. Kalau kita lupa 2 atau 3, 2. Ambil yang dikit. Ambil yang sedikit ya. Jangan 2 apa 3 nih? 4 kali gitu.
Itu mau untung aja. Iya. Iya, iya. Jadi patokannya seperti itu. 2 apa 3, ambil yang terkecil. Ihtiyat supaya kita hati-hati. Karena itu memang biasanya setan bikin kita ragu-ragu dalam sholat. Iya. Gitu. Oke, sebelum nanti ada lagi yang bertanya, nanti kita sekarang istirahat dulu. Ya. Yang mau bertanya, siapin pertanyaannya, terus mau dari mana aja boleh bertanya. Siap. Yang penting ada hubungannya dengan keraguan-raguan. Iya, kita lanjutkan lagi. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya. Oh iya, Ibu. Iya, bisa megangnya, Bu? Pertama-tama, ya, tangan Ibu begini. Iya. Coba bisa begini? Begini, Iya, oke. Tahan, Bu, ya. Coba tangannya begini. Iya. Wah, kasihan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nah Nahwiyah dari Majelis Al-Aminatul Islah Pandeglang. Saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau kita ragu-ragu mau membayar hutang gitu gimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu ini Bayar utang ragu. Bilang emang ngeles sih. emang gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita ngeriditnya mah yakin, bayarnya ragu-ragu. Iya. Panci dari bersih sampai bolong belum lunas. Bayar enggak. Toke dong. Iya. Jadi ini mungkin Ragunya Kadang. apa nih maksudnya Pak Ustadz? kadang begini Haji ya, misalnya kita nih itu udah lunas belum ya? Oh, itu maksudnya. Iya begitu. Sementara ibu itu udah nggak nagih lagi, mungkin dia juga lupa. Karena yang lain udah lunas, dia doang yang belum. Misal gitu Misalnya, kan. Iya bagusnya tanya, ibu saya udah nggak ada sangkutan kan? Kalau dia bilang nggak ada kayaknya, iya kan? Catatannya ada nggak? Kebetulan waktu banjir hilang misalnya kan. Tapi kalau ibu mau ihtiyat mah, kayaknya kurang 1, mendingan dibayar. Ulama-ulama dulu gitu. Ya, mereka kadang-kadang kalau mau itu tuh ihtiyat, dilebihkan. Ya, takut. Biar yakin tanya. Kalau dia bilang enggak ada, ya udah. Ya, kita yakin deh kalau begitu. Ya, ada lagi? Ya. Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengajian Al-Minatul Islah Pandeglang. Saya Ibu Sarni yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Ibu Sarni. Ibu Sarni Ibu namanya. Sarni. Iya. Kalau Ibu saya Sarni. mau berinfak itu Iya, selalu orang bilang tahu kan dulu. tadi Ibu Sarni. Karena kan Mas siapa lagi ya? Ibu belanjanya Sarni kan dia sedikit doang. ini, Pak. Dengerin orang lagi nanya. Jadi biasanya kalau berinfak ini kan harus banyak gitu Pak. Jadi akhirnya saya putuskan lah walaupun sedikit asal saya ikhlas. Itu apa diterima apa enggak ya Pak Ustadz ya? Nih Ibu, Terima nanya kasih. baca puisi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Tapi Pak Ustadz sudah bisa mencerna pertanyaan Ibu tadi. Ibu belum nanya, saya udah tahu pertanyaannya. Wow, bisa begitu ya? Iya. Iya, ya, hebat. Kan tadi saya nyontek pertanyaannya. Jadi tadi kedengeran sama kita, ibu ini mau impak tapi ragu. Ragu jumlahnya gitu. Mau 10.000 apa 50.000 apa 1.000. Kebanyakan sih 1.000. Itu manusiawi ya Bu ya. Kadang-kadang ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 1.000. Kalau masih ada 500-an kita cari. Tangan kita nih yang nggak ada matanya. Kalau giliran infak paham. Paham ngambil yang 1.000 maksudnya? Paham, udah nggak usah dilihat lagi. 1.000 nih. Jarang salah. Nah, bagaimana kalau begitu ya? Itu memang setan lagi. Ibu udah yakin nih. Itu setan nggak ngomel-ngomel tuh gua mulu. Nggak. Lah kan dia memang udah janji sama Udah Allah bagiannya. pengen datang menggoda manusia. Maka dia selalu ada di depan kita, di belakang kita, di samping kiri kanan kita. Supaya apa? Supaya orang itu gagal beramal. Yakinin 50. Ya, karena setan sih pengennya kita nggak infak gitu. Ada lagi? Ada lagi? Oh iya, silakan. Ibu.
Iya. Ini pertanyaannya bagus. Belum, baru megang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Wah, kepada kayak Pak saya. RW. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Nama saya Ibu Erah dari Majelis Taklim Al Aminatul Islah Pandeglang. Tadi telah teman-teman ibu-ibu telah bertanya tadi jelas. Wah, cuman sedikit. terus? Saya juga ingin bertanya Pak Ustadz. Iya, saya juga ingin Pasti, menjawab. mau ngapain lagi orang saya kasih mic. Ini masih ada hubungannya dengan sholat. Iya, iya. Nih, ada hubungan. Biasa kita keseharian kita kan capek Pak Ustadz. Terus langsung tidur aja. Setelah bangun, Subuh. bukan subuh Pak Ustadz. Setelah bangun, sholat apa belum ya tadi? Sholat Isya udah belum? Iya. Gitu. Sholat Isya udah belum gitu. Terus gimana tuh sikap kita tuh Pak Ustadz? Gua bodo amat. Kok begitu? Itu saja mungkin yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ini kayaknya mau nanya aja ragu-ragu. Kira-kira Ustadz bisa jawab nggak? Itu dia. Daripada saya yang jawab kan, Bu? Iya. Berantakan lagi. Jadi ini bagus juga pertanyaan Bu ya. Mungkin ibu karena kecapean anak ya, apalagi orang Pandeglang nih mungkin anaknya ada yang 7, ada yang 8 gitu ya kan. Banyak emang. Capek gitu. Terus capek dan itu capek yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perempuan tuh bisa masuk surga nanti karena dia memang ya berjuang didik anaknya ya kan, melayani suaminya, semuanya insyaallah makjur indallah. Kalau dia lupa, patokannya satu hadis Nabi, idza nasiya ahadukum an salatin aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau seorang lupa udah salat belum atau dia tertidur, maka dia salat waktu dia ingat. Ya kan? Begitu, saya belum salat, yakin belum salat, salat aja. Mungkin kayaknya 5 hari yang lalu saya nggak sholat subuh, sholat waktu dia ingat. Yakin Bismillah, mudah-mudahan itu akan menutup. Iya. Kita kesimpulan di sini. Iya. Ini udah dibalik gitu kan. Kesimpulannya apa Bu tadi? Yang pertama kita ambil Islam mengajarkan kita jangan ragu, kita optimis, yakin. Yang ragu kita tinggal, kita kerjakan yang yakin. Kemudian mukallaf itu adalah orang yang dewasa, orang yang baligh, ya, orang yang dia tidak tidur, dia juga tidak bukan anak kecil, ya. Kalau dia juga bukan orang yang hilang akalnya, karena hilang akal dia nggak ada kewajiban ibadah, ya kan? Kemudian beribadahlah sampai datang keyakinan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikayat kita bisa memberikan manfaat. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon maaf apabila saya dengan Pak Ustadz Subki Al-Buguri ada kesalahan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.